ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أهل السنة di Sulawesi Selatan yang menghadiri acara kajian ilmiah, muhadharah atau daurah yang diadakan di Kabupaten Sinjai di Masjid As-Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkannya di atas sunnah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentunya kita masih berada di penghujung awal bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Terkhusus di 10 hari pertama bulan ini yang kita pada hari ini berada insyaallah pada hari ke-7 dari bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك شيء. Tiada hari yang amalan soleh lebih Allah cintai padanya dibandingkan amalan soleh yang lainnya yang dikerjakan pada hari-hari lainnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, yakni lebih Allah cintai walaupun dibandingkan jihad fi sabilillah? Maka Rasul menjawab, walaupun jihad fi sabilillah, amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai. Kecuali seorang yang pergi ke medan jihad, ke medan tempur dengan harta dia sendiri, membeli peralatan tempur dengan uangnya sendiri, bukan uang hasil sedekah, bantuan dari berbagai pihak, membeli kudanya, pedangnya, makanan untuk berjuang, persiapan tempur, dan
tidaklah kembali dari itu semua sedikit pun. Jiwanya terbunuh, wafat, hartanya tidak ada yang kembali. Kecuali ini satu. Namun kalau sekedar jihad, kemudian dia kembali pulang ke negerinya, selamat, tidak terbunuh di medan tempur, ini adalah amalan yang tinggi, amalan yang luar biasa fadilahnya. Tetap kata Rasulullah, amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha. Al-amal salih, seluruh bentuk amal salih, baik itu dalam bentuk zikir yang dilakukan pada hari-hari ini, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, yang dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad fisabilillah. Sehingga seorang tidak boleh menganggap kecil, tidak boleh menganggap remeh zikir, istighfar, tasbih dan yang lain yang dilakukan pada hari-hari ini. Begitu juga qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Seorang yang melakukan amar ma'ruf, melihat temannya bermalas-malasan beribadah, dia ajak, dia himbau untuk beribadah. Melihat saudaranya jatuh dalam kemungkaran, dia larang dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Maka nilai daripada amar ma'ruf ini tadi di sisi Allah lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad fi sabilillah. Subhanallah. Termasuk talabul ilm, belajar ilmu din, belajar ilmu Islam, ilmu Quran, ilmu sunnah, yang secara umum amalan ini adalah amalan yang besar nilai dan fadilahnya, tetapi ketika dikerjakan dan dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan al-jihad fi sabilillah. Ya subhanallah, betapa besarnya. Demikian hadis ini mengabarkan kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh apa yang sedang kita lakukan ini sekarang adalah amalan yang besar nilainya dan sangat dicintai oleh Allah. Apalagi amalan ini dilakukan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Hadis yang sering kita dengar, sering disampaikan, dan maknanya sangat luar biasa. Kandungannya membuat seorang muslim bangkit untuk beramal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam." Tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran atau mempelajarinya, mengkajinya, ayat-ayatnya, hukum-hukum yang terkandung, kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, perasaan tentram, hilang gundah gulana dalam kalbu, berbagai kebingungan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka itu akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imannya dirahmati, ibadahnya dirahmati, sehingga imannya itu bisa baik dan istiqomah bertambah. Ibadahnya dirahmati sehingga menjadi ibadah yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang akan melahirkan ibadah-ibadah berikutnya. Dirahmati kalbu mereka dan seterusnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun menyelimuti mereka
menghentikan gepakan sayapnya, mendoakan mereka. Ridha, senang terhadap amalan kaum tersebut yang berada di masjid mengkaji ilmu din, Al-Quran. Ridha para malaikat, mereka berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, beri rahmat mereka. Demikian para malaikat mendoakan. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah sebut orang-orang tersebut, kaum tersebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ini amalan yang sedang kita lakukan. Jika memenuhi persyaratannya, maka kita akan meraih fadail atau fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tadi. Apa persyaratannya? Ini yang penting untuk selalu kita mengevaluasinya dari waktu ke waktu, tidak bosan untuk mengkaji dan mengintrospeksi diri. Amalan yang besar ini di hari-hari yang mulia ini, talabul ilmi, akan meraih fadilah yang sebagiannya tadi telah disebutkan dalam hadis tersebut apabila memenuhi dua persyaratan penting. Yang pertama adalah ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh pinjam. Yang pertama adalah ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah di dalam melakukan amalan ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, apakah akan bernilai ibadah ataukah tidak bernilai ibadah. Tergantung pada niatnya. Apakah akan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah sebagai amal saleh yang makbul, ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan sangat menentukan. Oleh karena itu saya mengingatkan, saya pertama, kemudian antum semuanya, dengan hadis ini untuk kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu, menuntut ilmu yang semestinya ilmu tersebut dipelajari, dicari dan dikaji hanya untuk mengharapkan ridha Allah, semestinya demikian. Namun pada hakikatnya dia mengkajinya, mempelajarinya hanya untuk meraih sesuatu nilai duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Suatu nilai duniawi itu bisa dalam bentuk harta yang dia kejar. Ketika dia menuntut ilmu, dia yakin dengan ilmu yang saya pelajari ini, ilmu yang saya tekuni ini, saya akan mendapatkan nilai-nilai duniawi dalam bentuk harta, sehingga saya bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, saya bisa membeli pakaian untuk saya dan keluarga saya dan seterusnya. Niatnya itu, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi al-jannah. Atau nilai duniawi lainnya, semisal kedudukan baik itu kedudukan dalam makna kedudukan dalam bidang politik, sengaja dia mengejar ilmu ini tadi untuk meraih kedudukan dalam bidang politik, atau yang kedua dalam bentuk kedudukan di kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti posisi seorang
kiai, seorang ustadz, seorang guru. Dia mengejar posisi itu agar diposisikan oleh manusia. Ini juga bagian daripada dunia. Yang ketiga dalam bentuk pengikut sanjungan manusia. Ini semua bagian daripada dunia yang barang siapa, kata Rasulullah, dia mencari ilmu dilatar belakangi oleh kemauan dan niat ini tadi, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi al-jannah. Amalan yang sedang kita lakukan ini amalan yang sangat besar, terkhusus pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tetapi amalan yang besar ini bisa menjadi kecil, tidak berharga, dikarenakan niat. Begitu sebagian ulama mengatakan, kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah, wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar nilainya di sisi Allah, namun dia menjadi kecil dikarenakan niat. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak amalan yang tadinya kecil sebenarnya dianggap remeh oleh banyak manusia, dianggap tidak terlalu besar nilainya, namun dia menjadi besar dan agung bernilai dikarenakan an-niyah, karena niat itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan masalah an-niyah ini sangat penting untuk saya ingatkan sebagai syarat pertama dan utama diterimanya sebuah amalan, sehingga amalan itu menjadi bermanfaat bagi dia di dunia ataupun di akhirat, bermanfaat untuk orang lain. Kita terus mengevaluasi niat. Kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk berhasil mengikhlaskan niat, bersyukur. Kalau ternyata kita jatuh di suatu waktu, di suatu hari atau suatu kesempatan, jatuh kepada niat-niat yang tidak diridhai, cepat kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun pada Allah, karena Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Allah cepat kembali. Karena yang merasakan beratnya menjaga dan mengawal niat ini bukan hanya kita yang sedikit ilmu, sedikit iman, sedikit takwa, sedikit ibadah, tetapi justru juga yang merasakan beratnya menjaga, memelihara niat ini ulama kibar dari kalangan salaf. Mereka sendiri mengakui beratnya menjaga hati. Mereka orang-orang bertakwa, orang-orang berilmu, orang beriman yang berjuang, beribadah, amar ma'ruf, nahi munkar. Subhanallah, merasakan beratnya menjaga kalbu, menjaga hati, karena dia cepat berbalik. Oleh karena itu, jangan putus asa, jangan kecil hati, mencoba lagi, bangkit ketika kita jatuh, jangan berhenti. Jangan kemudian kita menerima bisikan syaitan, kamu melakukan ini tidak ikhlas karena Allah, kamu melakukan ini karena ingin dipuji orang. Akhirnya kita, iya, saya tidak ikhlas, daripada saya beramal tidak ikhlas, lebih baik saya tidak beramal. Jangan sampai kita mau dikalahkan oleh syaitan. Jangan sampai kita kalah dengan tipu daya syaitan. Tapi kita bangkit lagi, kembali lagi kepada jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga niat yang salihah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan betapa niat itu sangat penting? Dan penting pula untuk diulang-ulang pembahasan ini dan diingatkan, untuk kita lebih mengerti tentang maksud dan manfaat niat
terhadap amalan kita, niat yang lurus, yang ikhlas pada amalan kita. Kita harus mengerti definisi ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana ulama membantu kita, menolong kita mengerti tentang makna ikhlas dalam menuntut ilmu. Kata mereka, ulama, niat ikhlas dalam talabul ilm adalah ayyurida bihi wajh Allah. Dia menginginkan dengan ilmu itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika dia duduk di majelis ilmu, dia memang meniatkan, menginginkan mendapatkan ridha Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, makna ikhlas dalam talabul ilm, li raf'il jahli an nafsi. Dia belajar ilmu tadi dalam rangka menghilangkan kebodohan tentang agama dari diri dia. Selama ini dia merasa saya bodoh, saya tidak mengerti, saya tidak berilmu tentang akhlak Islam, tentang akidah Islam, tentang ibadah dalam Islam. Saya tidak berilmu tentang Al-Quran, tentang makna dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Saya tidak berilmu tentang siapa Rasul, kedudukan Rasul di hadapan umat. Maka dia duduk belajar dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang ketiga, lil amali bih, dalam rangka untuk beramal. Ketika dia duduk di majelis ilmu, dia sudah meniatkan bahwa saya akan beramal dengan apa yang saya akan pelajari ini. Saya akan mengamalkannya dalam kehidupan saya keseharian. Saya akan menerapkannya, saya akan meyakini dan beriman dengannya. Tidak kemudian hanya sebatas tambahan wawasan bagi dirinya. Ilmu itu hanya sekadar tambahan pengetahuan, tidak diniatkan untuk beramal. Jangan sampai, karena barang siapa yang niatnya seperti ini, Allah tidak akan menolong dia. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Tapi barang siapa yang niatnya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin mendapatkan kedudukan dan sanjungan, kemudian dia dalam rangka menuntut ilmu itu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan yang ketiga dalam rangka untuk diamalkan. Kenapa saya tekankan yang ketiga ini tadi khususnya? Semoga Allah menolong saya, kemudian antum semuanya. Ketahui bahwa ilmu yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bukanlah kita ini orang pertama yang mempelajarinya. Bukan. Dan bukan saya orang pertama yang mengajarkan kitab ini. Sekali lagi saya ulangi, kitab Ushulus Sunnah yang akan kita pelajari bukanlah saya sebagai orang pertama yang mengajarkan kitab ini, dan bukan pula antum yang duduk di sini sebagai orang pertama yang belajar kitab ini. Telah banyak orang sebelum kita, baik hidup semasa dan sezaman dengan kita, lebih-lebih yang sebelum kita, telah mempelajari kitab ini. Namun subhanallah, tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengan apa yang sudah dia pelajari. Apa sebabnya? Kalau mau ditelusuri, mau diakui dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena niat. Kalau niat seseorang itu baik dalam menuntut ilmu dengan 3 makna yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah Allah akan menolong dia untuk bisa
bisa berilmu dan beramal, dan ujung-ujungnya mendapatkan ridha Allah, mendapatkan jannahnya. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Ini adalah syarat pertama. Majlis kita ini akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah dalam waktu 2 hari insyaallah. Hari ini tanggal 7 Dzulhijjah hingga besok tanggal 8 Dzulhijjah 1434 Hijriah. Ini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Yang kedua, hendaknya majlis ilmu yang akan kita lakukan dan majlis ibadah ini berjalan, dimulai dan diakhiri di atas dasar ilmu. Dasar ilmu dan dalil Quran dan As-Sunnah, serta pernyataan bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti jejak mereka. Karena memang ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh ulama, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabat. Ilmu itu landasan utamanya, pilar-pilarnya adalah 3. Ilmu 3 pilar utamanya. Qala Allah, firman Allah dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah penjelasan dan pemahaman, pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu. Kalau keluar dari ini, maka dia bukan ilmu. Perhatikan baik-baik dalam masalah agama ini, sebagaimana nanti kita akan ketahui. Maka atas dasar itu, hendaknya amalan kita ini benar-benar ilmiah, dalam makna selalu berada di atas dasar dan pondasi ilmu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam majlis kita nanti zuhur jam berapa di sini? Adzan zuhur jam 12. Nah, di sela-sela kajian kita mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan bagi antum sebelum antum mengajukan pertanyaan, supaya membantu saya juga untuk ingat murojaah. Yang kedua, supaya antum juga dalam suasana yang tegang. Kalau tegang nggak ngantuk kan? Nah, insya Allah siap-siap. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu saya bertanya, mungkin yang paling dekat dulu, yang jauh-jauh siap-siap. Pertanyaan pertama, al-akh siapa namanya? Taslim. Hayakallah Taslim. Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah, sahabatnya siapa? Ibnu Abbas. Nah, diriwayatkan oleh siapa? Imam sahabat Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Bukhari. Nah, jazakallah. Persyaratan diterimanya amalan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ikhlas. Ittiba. Nah, yang ketiga, nah itu masuk yang kedua. Nah, jadi ada 2 ya. Nah, jazakallah.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita kaji kitab apa? Ushulus Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Berarti nanti mungkin setiap 15 atau 20 menit akan ada evaluasi. Jadi antum siap-siap dalam setiap 20 menit dalam kondisi tegang. Sebagaimana telah antum ketahui bersama bahwa kitab yang akan kita kaji insyaallah pada 2 hari acara daurah ini adalah kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tentunya kita berharap kalau kita tidak mampu menyelesaikan semua yang ada dalam kitab ini, setidaknya Allah membantu kita untuk bisa mengambil manfaat darinya sebatas kemampuan kita. Kitab ini sebagaimana antum telah tahu judulnya adalah Ushulus Sunnah. Usul adalah kata jamak. Kata jamak. Tunggalnya aslun. Tunggalnya adalah aslun. Nah, dalam bahasa kita aslun itu maknanya adalah pondasi yang paling dasar. Yang paling mendasar itu asl. Al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Al-asl, pondasi itu maknanya adalah sesuatu yang didirikan di atasnya benda-benda yang lain tadi. Seperti masjid ini ada pondasinya. Itu yang paling utama. Kemudian di atas pondasi ini dibangunlah tembok-tembok ini tadi. Di atas tembok dibangunlah atap. Pokok paling dasar dan mendasar adalah apa? Pondasi. Bahasa Arabnya diberi nama aslun. Jamaknya apa? Usul. Ini yang pertama. Dari sini kita tahu bahwa kitab yang ditulis dan disebutkan oleh Imam Ahmad ini, usul adalah pokok-pokok dasar, pondasi paling mendasar yang didirikan di atasnya bangunan Islam yang lainnya. Nah, terkhusus dalam bidang akidah. Kemudian as-sunnah. Perhatikan kitab ini berjudul Ushulus Sunnah. As-sunnah kalau dalam pengertian bahasa, at-tariqah, sebuah jalan, sistem. Itu sunnah dalam pengertian bahasanya. At-tariqah. Apa makna tariqah? Sistem. Nah, jalan, prinsip. Bisa saja dalam pengertian bahasa, sunnah itu mengandung makna jalan yang baik, yang positif, khair. Bisa as-sunnah dalam pengertian bahasa, saya ulangi, dalam pengertian bahasanya bermakna asyar, jalan kejelekan. Bisa bermakna jalan kebaikan, tariqul khair. Bisa bermakna apa? Jalan kejelekan atau kejahatan. Ini dalam pengertian bahasa. As-sunnah. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata as-sunnah bisa berpengertian baik dan bisa pula berpengertian buruk adalah hadis ma'ruf di mana Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menempuh sunnah hasanah, sunnah yang baik, cara yang baik, sistem yang baik dalam agama ini, ibadah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Yang kedua, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha
wa auzaru man tabi'a. La yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menempuh sunnah sayyi'ah, sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, sistem yang jelek, cara beramal yang jelek, cara berakidah yang jelek, maka dia akan menanggung dosa dari perbuatan sunnah sayyi'ah yang dia lakukan tadi, dan dosa orang-orang yang mengikuti jejak dia. Dalam hadis ini sekaligus disebutkan dua makna sunnah secara bahasa. Begitu juga hadis man la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Pasti, kata Nabi, kalian akan mengikuti jejak sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang atau kaum yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama dengan adhab, ya, mirip dengan biawak, bukan biawak tapi mirip, ada kemiripan. Pasti kalian akan memasuki lubang itu juga, mengikuti jejak mereka. Para sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang kau maksud umat sebelum kami ya wahai Nabi? Apakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Yani umat ini akan mengikuti jejak sunnah kaum Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam akidahnya, dalam tata cara ibadahnya. Nah, ini hadis sebagai salah satu dalil bahwasanya sunnah dalam makna secara etimologi, secara bahasa bermakna sunnah itu bisa baik, bisa buruk. Itu kalau secara bahasa. Tetapi kalau as-sunnah secara istilah syariat yang datang dalam bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib atas kalian untuk mengikuti jejakku, sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tidak lain maknanya adalah yang baik. Nah, kemudian kalimat as-sunnah ini dipakai pula oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dipakai oleh al-Imam Syafi'i, oleh al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, dan ulama yang lainnya, dengan maksud dan makna as-sunnah itu maknanya adalah akidah dan pokok-pokok keimanan. As-sunnah maknanya apa? Akidah dan pokok-pokok keimanan. Oleh karena itu, kita melihat dan mendapati adanya beberapa karya ulama yang berjudul as-sunnah. Yang berjudul as-sunnah. Seperti as-sunnah karya al-Imam Ibnu Abi Asim. Al-Imam Ibnu Abi Asim hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Menulis kitab berjudul as-sunnah. Dan beberapa ulama yang lainnya. Yang dimaksud adalah akidah dan pokok-pokok keimanan. Sehingga kita tahu maksud kata-kata as-sunnah dalam kitab karya Imam Ahmad ini adalah yang bermakna akidah dan pokok-pokok keimanan. Sehingga kalau mau diterjemahkan usulus sunnah, jika diterjemahkan dalam bahasa kita, usulus sunnah maknanya adalah pokok-pokok dasar, pondasi-pondasi dasar akidah dan pokok-pokok keimanan. Ini maknanya.
yang akan insyaallah kita pelajari. Barakallahu fikum. Sebelum kita memasuki kepada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita ingin mengenal sekilas tentang Al-Imam Ahmad itu siapa. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah salah satu imam kaum muslimin. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Nah, sekali lagi saya ulangi, Al-Imam Ahmad itu yang dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu nama kakeknya. Nama ayahnya siapa? Muhammad. Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah. Yakni kurang lebih 174 tahun sepeninggal Rasul. Ahmad lahir 174 tahun kurang lebih setelah Nabi wafat. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kalau kita tahu ini, kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab salaf, bukan barang baru. Ya, bukan baru muncul 100 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Sudah ada kitab ini 1200 tahun yang lalu. Lebih. Sekali lagi penting untuk kita mengenal apa yang akan kita kaji. Al-Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Ahmad? Coba dihitung dengan cepat. Lahir tahun 164 Hijriah, wafatnya 241. Berarti berapa beliau umurnya ketika wafat? Siapa yang bisa menghitung cepat? Angkat tangannya. Berapa? 77 tahun. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Al-Imam Ahmad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Nah, ini penting untuk kita mengenal bahwa apa yang akan kita pelajari ini adalah karya salah seorang ulama Islam yang hidup pada tahun tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sangat penting bagi umat Islam di masa ini untuk membiasakan dalam kajian-kajian mereka membahas dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu. Apa tujuannya? Agar umat ini bisa meniru jejak mereka, mengikuti jejak akidah mereka, jejak amalan mereka, jejak akhlak mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah satu murid daripada Imam Syafi'i yang sangat dicintai oleh beliau dan dihormati. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i dalam salah satu pujiannya dan sanjungannya kepada murid beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ini, tentunya Imam Syafi'i memuji beliau dalam banyak kesempatan. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Ya'la. Muhammad bin Abi Ya'la dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah. Tabaqat Al-Hanabilah, nama kitabnya. Disebutkan di sana pujian Al-Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad. Coba sebelum saya sebutkan pujian beliau ini, ternyata para ulama itu saling menghormati. Tidak ada istilah kamu mazhabnya apa, saya mazhabnya ini.
Nah, semua menjadi satu. Semua saling menghormati selama segala yang diyakini dan diamalkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, difahami, diamalkan dan dijelaskan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Apa kata Imam Ahmad dalam salah satu pujiannya kepada beliau? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Ahmad bin Hanbal imamun fi thamani khisalin. Al-Imam Ahmad itu adalah seorang tokoh, seorang pakar dalam 8 bidang. Dalam 8 bidang. Yang mengakui ini guru daripada beliau, bukan muridnya, bukan temannya, guru beliau yang mengakui dan merekomendasi beliau. Siapa gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau Ahmad bin Hanbal adalah seorang tokoh dan pakar, pemimpin dalam bidang atau 8 bidang agama. Imamun fil hadis. Yang pertama, beliau adalah pakar dan tokoh dalam bidang ilmu hadis. Ini yang pertama. Hadis Rasul. Bagaimana mengetahui hadis-hadis yang sahih, yang kuat, dan hadis-hadis yang lemah. Bagaimana mengenali para perawi hadis yang thiqah, yang terpercaya, dan perawi-perawi yang lemah. Al-Imam Ahmad adalah tokoh pakarnya. Ini atas pengakuan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, imamun fil fiqhi. Beliau itu adalah tokoh dan pakar dalam bidang fikih. Subhanallah. Nah, jangan sampai kita kemudian, oh kalau fikihnya kita ikut fikih Imam Ahmad, kalau itu ikut fikih Syafi'i. Enggak, semua sama. Yang menjadikan berbeda adalah orang-orang yang datang setelah itu. Amalan-amalan ini menjadi banyak dan beragam, berbeda-beda karena berbagai sebab. Padahal para imam yang 4 itu tadi sama mereka. Pada pokok dasarnya sama. Tapi karena berubahnya manusia, jauhnya manusia dari ilmu, banyak akhirnya mereka melupakan ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Atau adanya kepentingan-kepentingan politik dalam perjalanan sejarah umat manusia. Bukan hanya kepentingan politik di zaman kita hidup, tetapi dalam sejarah menjadikan umat ini terkotak-kotak. Nah, maka dari itu perhatikan baik-baik dan renungi bagaimana pujian Al-Imam Syafi'i kepada salah satu muridnya yang bernama Ahmad bin Hanbal. Qala imamun fil Quran. Dia itu adalah tokoh dan pakar dalam bidang Al-Quran. Tafsir Al-Quran, pengenalan tentang hukum-hukum Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal adalah tokohnya dan pakarnya. Imamun fil faqr, qala imamun fil lughah. Dan beliau juga adalah pakar dan tokoh dalam bidang bahasa. Subhanallah. Antum kalau lihat dalam beberapa buku bahasa Arab, beberapanya menyebutkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i, karena memang Imam Syafi'i dikenal sebagai tokoh dalam bidang bahasa. Sekarang yang memuji Al-Imam Ahmad adalah tokohnya bahasa. Rahimahullah. Tokohnya fikih, tokohnya hadis, memuji muridnya yang bernama Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau melanjutkan, imamun fil faqr. Dia Imam Ahmad itu adalah tokoh dalam kemiskinan. Subhanallah. Pemimpin dan tokoh dalam kemiskinan. Hidupnya penuh dengan kemiskinan. Dia tidak menjadikan pengikutnya sebagai kesempatan untuk meraih harta. Tidak menjadikan umatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan harta. Sebagaimana terjadi di zaman kita. Tokoh agama, ustadz dan yang semisalnya, ya, menjadikan kesempatan
pengikut ataupun penyanjungnya untuk mendapatkan harta. Tetapi para ulama dahulu, ulama salaf, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu dalam rangka mendapatkan ridha Allah, belajar ilmu dalam rangka untuk beramal dengannya dan berdakwah, mengajak umat kepada ilmu tersebut dengan penuh kesabaran di tengah-tengah kemiskinan. Al-Imam Ahmad, terlalu panjang biografi beliau untuk kita sebutkan tentang kemiskinan yang beliau alami rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Imamun fi zuhud, tokoh dalam kezuhudan dari dunia. Al-Imam Ahmad itu dalam kesempatan terakhir sebelum wafatnya, beliau itu sangat disayang dan dicinta oleh khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasi pada waktu itu. Kalau beliau orang yang mau memanfaatkan kedekatannya kepada khalifah, kepada presiden, maka beliau menjadi orang yang kaya. Tetapi beliau tidak mau menggunakan itu semua. Tidak mau menggunakan ilmunya sebagai kail, pancing dan jaring mendapatkan harta. Sampai-sampai Al-Imamul Mutawakkil itu di samping sangat menghormati, banyak bertanya berbagai urusan kenegaraan kepada Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita seandainya bisa sabar kita? Kalau kita didekati, disanjung, dihormati oleh Bapak Presiden, datang menemui kita, sanggup kita untuk sabar? Menahan diri dari harta? Atau jangan-jangan kita malah ingin, jadikanlah aku gubernur, Pak Presiden di salah satu daerah, jadikanlah aku sebagai ini, dan seterusnya. Tidak. Rahimahullahu ta'ala tidak menjadikan ilmunya sebagai bahan untuk mengail harta. Begitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal imamun fil faqr, pemimpin dan tokoh dalam kemiskinan, dan dia adalah imamun fil zuhud, kepemimpin dan tokoh pakar dalam kezuhudan, menghindar dari dunia, menghindar dari dunia. Dunia datang, dia nggak mau, itu zuhud. Zuhud itu dunia datang, tidak dia cari, tapi dia nggak mau. Barakallahu fikum. Itu zuhud. Kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan imamun fil wara', dan dia adalah pemimpin tokoh dalam sifat wara'. Apa sifat wara'? Sifat wara' itu menghindarkan dirinya dari berbagai perkara yang mengandung syubhat. Ini halal atau haram, boleh atau tidak, dia menghindarkan, menyelamatkan dirinya dari itu. Ini beliau. Yang berikutnya imamun fis sunnah, yang ke-8. Imamun fis sunnah, pemimpin dan tokoh pakar dalam sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, berpegang teguh dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekelumit tentang Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Ushulus Sunnah, yang insyaallah akan kita kaji dalam 2 hari ini biidznillah ta'ala. Nah, antum, siapa nama Imam Ahmad? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, lahir pada tahun berapa? 241. Meninggal tahun 251. Jadi 10 tahun umurnya. Nah, 241 wafat. Lahirnya 164. Berarti beliau berumur 77 tahun. Nah, rahimahullahu ta'ala. Kalimat usul itu kalimat tunggal atau kalimat jama'? Antum, ya. Jama'. Tunggalnya apa?
aslun. Artinya aslun apa? Pondasi dasar. Nah, barakallahu fikum. As-sunnah. Abu Aisyah. As-sunnah itu secara bahasa apa artinya? Thariqah, jalan. Nah, jalan baik atau jalan buruk? Dua-duanya, bisa baik, bisa buruk. Nah, kalau dalam istilah sebelum saya sebutkan istilah para fuqaha ahli fikih, sunnah itu maknanya amalan-amalan yang apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini istilah fikih. Ya. Istilah fikih, sunnah itu apa artinya? Amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah dalam istilah ahli fikih. Nah, kalau dalam bidang akidah, apa makna as-sunnah? Iya, labas, fadhal. Apa itu? Iya. Berarti itu dalam bidang fikih ya. Nah, kalau sunnah dalam istilah makna lainnya apa? Antum? Cobalah menjadi 1/1000 Al-Imamul Bukhari. Saya tidak katakan 1/10-nya. Cobalah kita menjadi 1/1000 Al-Imamul Bukhari. Gimana Al-Imamul Bukhari? Contohnya, Al-Imamul Bukhari kalau menghadiri majelis hadis para gurunya, beliau memiliki ribuan guru, ya. Kalau menghadiri, gurunya menyampaikan 100 hadis dalam satu majelis, 100 hadis lengkap dengan sanadnya. Ya, telah memberitakan kepadaku fulan guruku, gurunya mengatakan memberitakan kepadaku fulan dari Abu Hurairah. Nanti hadis kedua, iya, bahwa Rasulullah SAW berkata begini. Hadis kedua lengkap dengan perawi-perawinya dari Rasul, kemudian matan atau isi hadis. Yang ketiga, yang keempat sampai yang ke-100, Al-Imam Bukhari tidak mencatat di majelis, hanya mendengar ini. Sudah selesai majelis, sudah bubar, pada mau pulang, Al-Imam Bukhari duduk di salah satu pojok majelis, ya, salah satu pojok masjid, duduk, kemudian mencatat apa yang semua beliau dengar tadi di majelis. Dari awal, persis hadis pertama diletakkan pada hadis pertama. Hadis ke-10 diletakkan pada hadis ke-10. Hadis nomor 75 diletakkan pada nomor 75. Tidak hadis nomor 100 menjadi nomor 10, nomor 15 menjadi nomor 3. Enggak, lengkap. Setelah selesai majelis. Ya. Nah, karena itu saya katakan cobalah kita jadi 1/1000 Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana bentuknya 1/1000? Dicatat dengan baik. Kemudian ketika ditanya sekarang langsung menjawab. Jangan kalau ditanya besok lupa sudah. Ditanya sekarang langsung dia menjawab. Ya. Tapi memang banyak yang seperti Imam Bukhari sekarang. Banyak yang seperti Imam Bukhari sekarang tidak mencatat. Jadi dia rupanya insya Allah nanti nyatatnya. Begitu selesai nanti dicatat. Barakallahu fiikum. Nah, labas insyaallah saya akan menjadi seperti Imam Bukhari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu sekelumit tentang Al-Imam Ahmad, kita akan memasuki pembahasan kitab ini. Kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, antara lain adalah Al-Imam Muhammad bin Ya'la dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah yang tadi saya sebutkan. Kitab ini diriwayatkan, ya. Beliau Al-Imam Ahmad membacakan, mengimlakan, mendiktekan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya ini tadi melanjutkan kepada murid-muridnya yang berikutnya. Terus sampai hari ini sanad itu bersambung. Ya. Di antara yang meriwayatkan kitab Ushulus Sunnah adalah Al-Imam Muhammad bin Abi Ya'la. Muhammad bin Abi Ya'la
dalam karyanya yang berjudul Tabaqat Al-Hanabilah. Begitu juga kitab ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan beberapa ulama yang lainnya. Semuanya bertemu pada satu perawi murid Al-Imam Ahmad. Semua ini periwayatan jalur sanad, karena sanadnya sudah terpencar-pencar dari Baghdad tersebar ke Kufah, ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, tersebar sanadnya. Ya. Karena muridnya berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Nah, semuanya bertemu ya, kepada satu perawi Al-Imam Ahmad. Atau kebanyakan riwayat ini, saya katakan kebanyakan riwayat ini bertemunya pada satu perawi murid daripada Al-Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Saya ulangi, nama murid Al-Imam Ahmad yang kebanyakan periwayatan kitab ini kembalinya kepada beliau bernama siapa? Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar. Dari beliaulah ini. Siapa itu Abdus bin Malik Al-Attar? Dia adalah salah satu murid Al-Imam Ahmad yang meriwayatkan banyak hadis dari Imam Ahmad. Salah satunya beliau meriwayatkan kitab karya gurunya yang bernama Ushulus Sunnah. Nah, Abdus bin Malik Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengar guruku Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata, Usulus sunnati indana. Sekarang sudah masuk perkataan Al-Imam Ahmad. Siapa yang meriwayatkan? Muridnya bernama siapa tadi? Abdus bin Malik Al-Attar mengatakan bahwa aku telah mendengar Al-Imam Ahmad berkata, Usulus sunnati indana, pokok-pokok dasar, fondasi utama as-sunnah, yakni akidah dan keimanan, dalam pandangan kami adalah disebutkan setelah ini. Qala at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, berpegang teguh dengan segala prinsip dan amalan yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Perhatikan, ini yang pertama. Wal iqtida'u bihim, serta meniru, meneladani, mencontoh para sahabat Nabi. Ini pokok akidah yang pertama. Perhatikan baik-baik. Bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita berislam, beriman, berakidah, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dari kesalahan-kesalahan dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang saleh dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Diperjumpakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mengikuti jejak mereka. Ini prinsip pertama, perkataan Imam Ahmad dan nasihat beliau. Beliau jadikan sebagai pokok akidah. Ya, pokok akidah. Beliau tidak mengatakan bahwa wajib terhadap umat ini untuk mengikuti cara-caraku, mazhabku,
prinsip-prinsipku, tidak. Beliau mengisyaratkan kepada generasi yang terbaik. Kata beliau, pondasi akidah dalam pandangan kami adalah berpegang teguh dengan prinsip dan amalan yang para sahabat Nabi berada di atasnya. Tentunya ucapan Al-Imam Ahmad ini bersumber dari ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, dan juga nasihat para sahabat Nabi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan para sahabat senior dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Abu Bakar termasuk muhajirin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Ini semua termasuk muhajirin. Aisyah dari kalangan sahabat-sahabat, Ummu Salamah, itu semua termasuk dari kalangan muhajirin. Disebutkan di dalam Al-Quran mereka. Nah, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ansar? Ansar itu adalah penduduk Madinah yang ketika Rasulullah datang kepada mereka, mereka beriman, berislam, menerima Rasulullah dan para sahabatnya, datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu kaum Ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti, perhatikan baik-baik ayat ini. Nah, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu jejak Muhajirin dan Ansar, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, yakni dengan cara mencontohi, meneladani mereka, tidak menambah dan tidak mengurangi. Siapa mereka ini? Ini yang Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada muhajirin, kepada ansar, kepada sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka. Sekarang kalau kita yang ada di masjid ini sebagai muslim, kita semua alhamdulillah sebagai mukmin datang ke masjid, sholat 5 waktu, sujud, ruku, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, berhaji dan yang lainnya, berzikir, yang semua itu adalah amalan soleh. Adakah satu orang pun dari kita yang berani menjamin bahwa Allah telah ridha kepada dirinya? Saya yakin gak ada seorang muslim pun yang berani menjamin bahwa Allah telah ridha kepada dirinya. Tapi masing-masing berharap semoga Allah meridhai dia, meridhai amalannya, meridhai keislamannya. Tapi para sahabat Nabi sudah mendapatkan surat dan sertifikat Allah ridha kepada mereka, kepada imannya, kepada kolbunya. Ini ayat yang barusan kita dengarkan sebagai salah satu bukti terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Kemudian Allah lanjutkan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah menyiapkan untuk kaum muhajirin dan ansar dan para sahabat yang beriman setelah mereka mengikuti jejak kaum muhajirin dan ansar, Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, yang besar. Sekarang kita juga, saya, antum, dan saudara-saudara kita muslim yang lainnya, yang tadi saya katakan berislam, beribadah, berzikir, beramal soleh. Siapa yang bisa menjamin dirinya pasti masuk surga? Kita semua berharap surga dan takut
masuk ke dalam an-nar. Tidak ada satupun, sesoleh apapun dia, dari keturunan apapun dia. Tapi perhatikan ayat ke-100 surat At-Taubah ini. Allah menjamin para muhajirin dan kaum ansar, para sahabat Nabi akan dimasukkan jannah. Subhanallah. Berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita tentang sahabat Nabi terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi cukuplah satu ayat ini sebagai bukti. Di sini Allah tidak hanya menyebutkan pujian kepada mereka. Maksudnya, kalau kalian ingin berhasil seperti mereka berhasil, ingin mendapatkan ridha Allah seperti mereka telah meraihnya, ingin masuk jannah seperti mereka telah dijamin oleh Allah, maka ikuti jejak mereka. Cara ibadah mereka kita ikuti, cara berakidahnya juga kita teladani. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ini prinsip oleh Imam Ahmad diajarkan kepada kita. Imam Ahmad mendapatkan prinsip ini dari siapa? Dari gurunya, dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan guru-guru beliau yang lainnya dididik Imam Ahmad oleh Imam Syafi'i seperti ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, itu tadi dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, yang menunjukkan bahwa kita umat yang datang setelah generasi sahabat wajib untuk mengikuti jejak mereka. Adalah antara lain Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa yang mengucapkan ini? Nabi. Bukan ustaz, bukan tuan guru, bukan ulama. Yang mengatakan ini adalah siapa? Nabi. Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi yang di sana Rasulullah hidup bersama mereka. Siapa itu yang hidup bersama Nabi? Para sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Anas bin Malik, Aisyah, Zainab, Ummu Habibah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya dari sahabat Nabi. Lebih dari 100.000 sahabat yang hidup bersama Nabi pada waktu itu. Para hadirin yang saya muliakan, kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Baik dalam hal apa? Apakah dalam fisiknya, dalam teknologinya, dalam tatanan sosial kemasyarakatannya, dalam budayanya? Bukan. Tetapi mereka adalah sebaik-baik generasi dalam keimanannya, keislamannya, keikhlasannya, ibadahnya. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah mereka yang belajar Islam kepada para sahabat, mengenal iman, mengenal Al-Quran dan sunnah Nabi dari sahabat. Siapa mereka? Generasi at-tabi'in, yang diberi nama dengan generasi at-tabi'in. Boleh disebut at-tabi'un. Semisal siapa? Al-Hasanul Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Auza'i, Muhammad bin Sirin, Atha bin Abi Rabah, Mujahid bin Jabir, dan yang lainnya dari kalangan ulama atau generasi tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu adalah generasi yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Semakin banyak dia berjumpa dengan sahabat Nabi jumlahnya, semakin posisinya di atas. Sampai generasi tabi'in yang paling bawah, yang hanya berjumpa dengan seorang atau dua orang sahabat, itu masih diberi nama tabi'in. Kalau dia hidup di generasi tidak berjumpa dengan sahabat, tetapi berjumpa dengan tabi'in, diberi nama apa? Tabi'ut tabi'in.
Seperti siapa generasi tabi'ut tabi'in? Al-Imam Malik, ya. Al-Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, itu generasi tabi'ut tabi'in. Nabi mengatakan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, yaitu apa? Generasi tabi'in, kemudian yang berikutnya, yaitu at-tabi'in. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma dama fihim man ra'ani. Sungguh umat ini akan senantiasa di atas kebaikan, di atas kejayaan, selama di tengah-tengah mereka masih ada para sahabat, orang-orang yang melihatku, melihat Rasul, yaitu para sahabat. Selama di generasi itu masih ada sahabat, maka mereka akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kebaikan imannya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya. Kemudian la yazalun nas bi khairin ma dama fihim man ra'a man ra'ani. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihat generasi yang melihat aku. Berarti siapa ini? Tabi'in. Melihat sahabat. Maksudnya melihat, bertemu, belajar Islam dari mereka. Yang ketiga kata Rasulullah, la yazalun nas bi khairin ma dama fihim man ra'a man ra'a man ra'ani. Umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihat, orang-orang yang melihat generasi yang melihat aku. Subhanallah. Generasi siapa ini? Tabi'ut tabi'in. Maka dari itu para ulama kita mewasiatkan kepada kita semuanya, di dalam kita berislam, beragama, berakidah, hendaknya mengikuti jejak para sahabat Nabi. Jangan keluar dari itu. Lebih tegas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nah, sebelum itu saya bertanya kepada sekarang yang barisan belakang, nah, Abu Faisal, generasi yang bertemu dengan sahabat diberi nama apa? Tabi'in. Kalau yang bertemu dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, contoh ulama atau generasi tabi'in, contohnya sebelahnya, ya. Siapa? Wallahu a'lam. Nah, tadi sudah disebut ya. Nah, coba tadi sudah disebut. Siapa yang bisa menyebutkan dari grup situ? Ya, dari belakang. Afwan. Satu ulama dari kalangan tabi'in. Al-Hasanul Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama di masa tabi'in. Ada yang bisa menyebutkan yang kedua dari arah sini? Muhammad bin Sirin. Nah, ulama dari masa tabi'ut tabi'in. Nah, Ja'far. Tabi'ut tabi'in. Siapa? Sufyan ats-Tsauri. Nah, Saleh. Imam Malik. Nah, Saleh. Siapa? Sa'id bin Musayyib. Siapa? Taslim. Dari kalangan siapa? Sa'id bin Musayyib. Tabi'in. Nah, ahsan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah mulai mengenal ulama di masa tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ini harus sering dipromosikan kepada umat. Jangan sampai umat ini hanya kenalnya itu maaf-maaf saja.
pemain-pemain bintang sepak bola, pemain harus mengenal siapa sahabat, siapa tabi'in, ulama di kalangan mereka, murid-murid ini, guru-gurunya siapa, mesti dikenalkan kepada putra-putri kita, ya, agar mereka cinta kepada generasi yang dia tadi. Nah, dihafal nanti ya, nama-nama ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, mereka berjumlah ratusan ribu, tetapi coba dihafal ya 10 dari tabi'in, 10 dari tabi'ut tabi'in sudah luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang akan saya sebutkan berikut ini sebagai penegas apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan para ulama terdahulu, bahwa kita wajib berpegang teguh dengan prinsip, pemahaman, amalan, dan tata cara ibadah para sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Wa sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 illa wahid." Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Semuanya dalam an-nar, kata Nabi. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Nggak ada yang bisa mengklaim. Oh, kelompok saya. Oh, yang satu itu adalah pondok pesantren saya dan yang belajar di pondok pesantren saya. Oh, yang satu itu adalah organisasi saya, yang mengikuti guru saya dan ulama saya. Tidak. Rasulullah tidak demikian. Tetapi Rasul memberikan sebuah bimbingan, kaidah. Kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa itu golongan yang satu yang selamat itu dari azab an-nar? Siapa wahai Nabi? Coba kita renungkan baik-baik jawaban Rasulullah SAW. Hadis ini saya katakan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selain beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, dan para ulama yang lainnya. Kata beliau menjawab pertanyaan sahabat, siapa golongan satu-satunya yang selamat dari azab an-nar itu? Beliau menjawab, "Man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, cara ibadahnya, keimanannya sama seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Kondisi Nabi dan para sahabat Nabi pada hari itu. Kalau mau beribadah, apapun bentuk ibadahnya, tengoklah para sahabat. Bagaimana dahulu mereka beribadah, tata caranya. Kalau kita mau berkeyakinan, mau berideologi, mau berakidah, tengok dan pelajari bagaimana para sahabat Nabi berakidah, beriman. Kalau ada seorang ingin belajar memahami Al-Quran, tafsir Al-Quran, ketahuilah, generasi yang paling faham tentang Al-Quran, generasi yang paling mengerti tentang Al-Quran, tafsir-tafsirnya dan hukum-hukum yang dikandungnya adalah murid-murid Rasul. Siapa murid-murid Nabi itu? Para sahabat. Kalau kita belajar Islam dari ustadz, dari guru, dari kiai, dari ulama, yang mereka orang-orang saleh tentunya. Tetapi ketahuilah, sahabat Nabi belajar Islam, belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, seorang yang menginginkan keselamatan di dunia ini dari penyimpangan, dari kesalahan di dalam beribadah, dalam berislam, hendaknya mempelajari tata cara, pemahaman, penerapan dan aplikasi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami Islam, memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah tahu dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah tentang kewajiban meniru dan mengikuti jejak para sahabat Nabi yang oleh para Imam Ahmad di sini sangat ditekankan.
Yang ketiga, wasiat dari para sahabat. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Al-Imamul Baghawi hidup lebih dari 600 tahun yang lalu. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Salah satu karyanya berjudul Syarhus Sunnah. Dalam kitab Syarhus Sunnah ini, beliau meriwayatkan sebuah nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Apa nasihat itu? Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mata." Barang siapa yang ingin mengikuti jejak yang baik, mengikuti prinsip yang baik, hendaknya dia mengikuti jejak orang-orang yang telah wafat, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Antum yang paling belakang. Iya, apa? Ibnu Mas'ud itu ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in ya? Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ini pentingnya banyaknya jebakan-jebakan, hati-hati. Nah, ya. Ibnu Mas'ud itu ulama masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'in, Masya Allah, banyak yang milih tabi'in. Nah, antum, fadhal ya. Sahabat. Ibnu Mas'ud itu siapa? Sahabat Rasul. Bahkan termasuk muhajirin. Jadi sekali lagi saya ulangi, Ibnu Mas'ud itu siapa? Sahabat Nabi. Memberikan wasiat kepada kita, nasihat kepada kita. Barang siapa yang ingin meneladani prinsip, mencontoh jejak yang baik, hendaklah meneladani jejak orang-orang yang telah wafat, yang telah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang saya maksud adalah para sahabat Nabi. Kanu khaira hadhil ummah. Para sahabat itu adalah generasi terbaik umat ini. Betul enggak? Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul sendiri. Kenapa kita mesti mengikuti jejak sahabat dalam beribadah, di dalam berilmu, di dalam berislam? Karena mereka adalah sebaik-baik umat ini, yang terbaik. Qala wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman. Mereka para sahabat itu adalah generasi yang terbaik kolbunya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Tentang sahabat Nabi. Wa a'maqaha ilman. Dan generasi sahabat adalah generasi yang paling dalam keilmuannya tentang Islam. Benar enggak? Benar, karena mereka belajar Islam langsung dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi di masjid, Nabi menyampaikan ilmu, dihafal oleh mereka, diamalkan. Ketika Nabi berada di perjalanan, ya, mereka bersama Rasul belajar ilmu, dihafalkan dan diamalkan. Ketika di medan tempur juga demikian, ilmu demi ilmu, hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa aqallaha takallufan. Mereka adalah generasi yang paling sedikit sikap takalluf, berlebih-lebihan, memaksakan diri. Qala qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabi-nabinya. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, kaum dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya Nabi. Bukan cuma sahabatnya ustaz. Kalau sahabatnya ustaz, insya Allah orang-orang baik. Sahabatnya tuan guru, sahabatnya ulama, insya Allah orang-orang baik. Bukan sahabatnya politikus. Nah, kalau sahabatnya politikus bahaya. Sahabatnya pedagang belum tentu baik. Tapi sahabat ulama itu mayoritasnya baik. Bayangkan antum, ini dipilih
dipilih oleh Allah menjadi sahabatnya Nabi, sahabatnya makhluk terbaik, Nabi terbaik, pimpinan para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, dan mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menukil agama, meriwayatkan agama kepada kita ini semuanya. Karena demikian, antum tahu kenapa azan atau kalau mau sholat tiba waktu mesti ada azan? Dari mana kita tahu disyariatkannya azan? Dari Rasul, iya kan? Siapa yang meriwayatkan dari Rasul? Yang menukilkan sahabat. Antum tahu bahwa kalau kita makan dan minum dalam Islam mesti memakai tangan kanan agar berbeda dengan syaitan. Ya. Dari mana kita tahu? Dari Rasul. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat. Islam demikian. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Rasul. Siapa yang menukil dari Rasul kepada kita? Juga sahabat. Nah, sehingga memang mereka dipilih oleh Allah. Di samping menemani Rasul, Nabinya, makhluk tercinta di sisi Allah, juga dipilih oleh Allah untuk menjadi penukil-penukil periwayat-periwayat agama kepada kita semuanya. Qala fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Hendaknya kalian meniru, mencontohi akhlak mereka, akhlak para sahabat, wa tara'iqihim, dan cara beribadah, prinsip-prinsip beragama mereka. Nah, fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena sesungguhnya mereka para sahabat itu berada di atas prinsip yang lurus. Begitu nasihat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, mirip dengan nasihat Ibnu Mas'ud ini nasihat sahabat yang lainnya yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman. Sahabat yang kedua yang memberi wasiat kepada kita dalam bab ini adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, nasihat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah hidup lebih dari 800 atau 900 tahun yang lalu. Di mana kita pada waktu itu? Hampir 1000 tahun yang lalu mungkin. Di mana kita dan di mana negeri kita pada waktu itu? Jadi ini bukan hal baru. Saya sering mendengar, apa itu yang kalian amalkan itu hal-hal baru itu. Yang kalian amalkan itu nggak pernah ada pada nenek moyang kita. Sering kita mendengar seperti ini. Ketahui wahai saudaraku, sebenarnya ilmu para ulama terdahulu yang menjadi asing di hadapan umat. Kenapa? Karena umat secara perlahan menjauh dari ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Sibuk dengan dunia. Sekolahnya sekolah umum, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Belajar matematika, IPA, IPS. Ya. Sampai dia berumur bekerja setelah itu, sibuk bekerja baik dia sebagai pegawai negeri ataupun swasta, berdagang ataupun bertani. Kemudian dengan itu secara otomatis terlupakan ilmu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ilmu Imam Malik, Imam sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Akhirnya menjadi asing. Sebenarnya yang asing bukan ilmunya, kita yang menjadi asing. Kita yang menjadi asing. Coba kita perhatikan baik-baik. Apa yang saya bacakan ini, kalau antum diberi rizki oleh Allah, diberi nikmat, bisa membaca kitab-kitab buku kuning kata orang. Ya, kitab kuning, tahu kitab kuning? Kitab bahasa Arabnya itu gundul.
Ya, nggak ada harokatnya. Ya. Kalau antum diberi kenikmatan itu, coba baca nanti. Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi, Al-Ibana Kair Imam Ibnu Battah, Sahih Bukhari, hidup 1100 tahun yang lalu lebih. Negeri kita di mana waktu itu? Apa sejarah negeri kita? Iya kan? Di mana kita? Di mana kakek kita? Ini 1000 tahun yang lalu sudah disebutkan. Dan kitab itu sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal siapa dari umat ini, dari generasi ini yang mau mengkaji dan mempelajarinya, sabar duduk di masjid-masjid, belajar. Coba kita perhatikan yang berikut ini, sebuah nasihat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya yang berjudul Al-Ibanatul Kubra. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Kata sahabat Hudzaifah, antum bayangkan kalau sekarang di tengah-tengah kita datang seorang ulama, misalkan dari negeri Yaman atau dari Mekah, datang ke masjid kita mengajar. Wah, luar biasa kan? Memberi wasiat kepada kita. Seorang ulama datang dari Mekah, dari Madinah. Luar biasa. Antum bayangkan lagi kalau di hadapan kita ada Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi. Atau di depan antum sekarang ada Imam Syafi'i, mengajarkan ilmu kepada antum. Sebuah kemuliaan yang besar. Perhatikan sekarang Hudzaifah ibnul Yaman mengajarkan kepada kita sebuah ilmu. Kata beliau, barang siapa atau segala bentuk ibadah, saya ulangi, segala bentuk ibadah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, belum pernah para sahabat Nabi beribadah dengan ibadah tersebut, maka jangan sekali-kali kalian beribadah kepada Allah dengan ibadah itu tadi. Bisa difahami? Saya ulangi. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, seluruh bentuk ibadah yang belum pernah para sahabat Nabi beribadah dengannya, beramal dengan ibadah tersebut, jangan sekali-kali kalian beribadah dengan ibadah itu. Kenapa? Karena sahabat Nabi belum pernah beribadah dengan yang seperti itu. Karena sesungguhnya kata beliau, generasi awal ini, yaitu para sahabat, sudah tidak meninggalkan sisa apapun bagi umat yang datang sesudahnya. Semuanya sudah sempurna, sudah lengkap. Ibadahnya lengkap, akidahnya lengkap, akhlaknya lengkap, ilmu tentang Islam sudah lengkap. Apa dalilnya bahwa Islam sudah lengkap pada waktu itu? Hadis atau ayat dalam surah Al-Maidah ayat yang 3. Al-Maidah ayat yang ketiga. Kisah Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian, yakni nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam ini sebagai agamamu. Islam yang mana? Yang diridhai oleh Allah. Islam yang disampaikan oleh Nabi, didengar dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka dari itu Hudzaifah mengatakan, seluruh bentuk ibadah yang belum pernah para sahabat Nabi beribadah dengannya, jangan sekali-kali kalian beribadah dengan ibadah itu. Karena sesungguhnya generasi awal sudah tidak lagi menyisakan sisa apapun ya, dalam masalah ibadah ini, sudah lengkap. Kemudian beliau melanjutkan
radhiyallahu anhu, "Taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para pembaca Al-Quran. Hudu tariqa man kana qablakum." Ambillah prinsip-prinsip, tirulah, contohilah, teladanilah prinsip-prinsip umat atau generasi yang sebelum kalian, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang semisal ini, para hadirin yang saya muliakan, banyak sekali diriwayatkan dari sahabat Nabi dan para ulama yang sesudahnya. Turun-temurun wasiat seperti ini. Wahai umat, ikuti sahabat Nabi, teladani mereka. Kalau kalian mau beribadah, ikutilah tata cara ibadah mereka. Ini semua mengingatkan kepada kita untuk kita banyak mengevaluasi, mempelajari ulang, mengkaji ulang berdasarkan bimbingan para ulama terdahulu. Cara ibadah kita kalau kita ingin beribadah. Kalau kita ingin berzikir, kita bertanya, cara berzikir kita ini sudah ada contohnya enggak dari sahabat Nabi? Dari Rasul pertama, dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada contohnya, cepat diikuti, amalkan. Kalau tidak ada contoh, cepat tinggalkan. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian kalau kita memahami hal ini tentang pentingnya kedudukan, prinsip dan amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sebelum saya melanjutkan yang berikutnya, saya ingatkan dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Sesungguhnya pasti kalian nanti sepeninggal Rasul akan menyaksikan adanya perbedaan atau perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Nabi, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi setiap ada masalah, kembalikan kepada sunnah Nabi. Tengok sunnah Nabi, bimbingan Nabi. Bermasalah, berbeda pendapat di dalam memahami sebuah ayat dalam Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Nabi. Bagaimana Rasulullah menafsirkan ayat itu? Tinggalkan logika-logika, rasio-rasio, ra'yu-ra'yu. Ketika kita menghadapi sebuah problem dalam masalah agama, jangan sampai kita mengembalikannya kepada adat istiadat, kebiasaan orang banyak sudah terlanjur begini, atau mazhab kami seperti ini, atau mengatakan tata cara ibadah dalam organisasi kami sejak dahulu memang sudah seperti ini. Jangan. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati." Di saat kalian mendapatkan perselisihan, wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, mengembalikan jawabannya kepada sunnahku. Setelah itu dilanjutkan, "Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Dan sunnahnya, akidahnya, cara ibadahnya para khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Antum lihat cara berzikir seperti ini, pernah nggak Abu Bakar melaksanakannya? Kalau dalam hadis nggak didapatin, nggak pernah ditemukan dalam hadis, dilihat apakah Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Kalau tidak ada, lihat apakah Umar bin Khattab melakukannya. Kalau tidak, lihat Utsman bin Affan apakah mencontohkannya. Kalau tidak, bagaimana Ali bin Abi Thalib? Kalau semuanya tidak, ketahuilah
bahwa cara tersebut, cara ibadah seperti itu, cara zikir seperti itu, akidah yang seperti itu adalah perkara baru yang diada-adakan. Oleh karena itu Rasulullah melanjutkan dalam wasiatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspada kalian dari berbagai perkara baru dalam agama ini. Baru maksudnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah didengar dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian terkait dengan ini Al-Imam Ahmad melanjutkan, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan termasuk pokok dasar, pondasi utama dalam berislam, dalam sunnah akidah adalah meninggalkan berbagai amalan atau akidah yang bid'ah. Nah, diwasiatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala untuk kita menjauhi apa yang namanya dalam syariat ini bid'ah. Nah, ini wasiat Al-Imam Ahmad. Wasiat ini beliau terima dari gurunya juga, Al-Imam Syafi'i, dan guru-guru beliau yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana atau kenapa Al-Imam Ahmad mewasiatkan ini. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan berbagai bentuk bid'ah. Nah, sebelum kita berbicara tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat para sahabat dan ulama selanjutnya, perlu kita mengenal definisi bid'ah supaya kita bisa paham. Bid'ah didefinisikan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Definisi ini saya nukilkan dari Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-I'tisam. Al-Imam Syatibi, ulama yang bernama Asy-Syatibi ini, atau dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi, hidupnya juga setelah berabad-abad tahun yang lalu. Nah, lebih dari 600 tahun hidupnya yang lalu. Punya karya, salah satunya berjudul Al-I'tisam. Kitab ini ada. Beliau mendefinisikan apa itu bid'ah. Kata beliau, al-bid'ah hiya tariqatun fid dini. Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syari'ata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu adalah sebuah amalan atau sistem di dalam beribadah. Dalam beribadah dalam agama ini mukhtara'ah, yang diada-adakan, dimunculkan baru, menyerupai amalan-amalan syariat yang lainnya, menyerupai amalan-amalan syariat lainnya.
Kemudian dimaksudkan dengannya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi apa tadi? Bid'ah. Dari siapa definisi ini tadi? Al-Akhs apa namanya? Abu Zaid. Nama Abu Zaid dari siapa? Imam siapa? Nah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Al-Imam Syatibi. Nah, dalam karyanya yang berjudul dari arah sini Al-I'tisam. Nah, Masya Allah sudah kenal banyak kitab ini. Kitab-kitab ulama salaf. Sudah banyak kenal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit maksimal untuk siap-siap melakukan sholat duhur. Jadi bid'ah definisinya adalah segala cara atau bentuk ibadah yang diada-adakan, dimunculkan, dibuat. Dia menyerupai beberapa amalan ibadah syariat lainnya. Beberapa amalan lainnya dalam syariat Islam ini menyerupai, mirip-mirip. Dimaksudkan kenapa dia melakukan itu? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita untuk membaca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim 100 kali. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, dalam riwayat lain 10 kali. Kemudian ada pihak mengatakan kita cobalah membaca la haula wa la quwata illa billah dalam sehari 1000 kali. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah itu zikir. Salah satu zikir yang datang dalam Al-Quran lafadznya dan dalam sunnah. Tapi yang perlu ditanyakan, jumlah 1000 dari mana? Siapa yang menyebutkan 1000 kalinya? Ini yang jadi masalah. Menyerupai, mirip dengan beberapa zikir yang ada dalilnya dalam sunnah. Iya kan? Ini contohnya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak permisalan yang lainnya. Contohnya dalam hal berpuasa. Kita tahu dalam sunnah ada puasa Senin Kemis, puasa Daud, iya. Sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada juga puasa Arafah. Ada juga puasa tanggal 10 Muharram. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian ada satu pihak, lebih baik kita berpuasa pada hari turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, atau pada saat hari Isra Mi'raj misalkan, di saat Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, perlu kita tanyakan, Masya Allah puasanya sama, dimulai dari sahur, ada sahurnya, kemudian menahan dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa, sampai terbenam matahari dia berbuka. Persis dengan bentuknya dengan puasa Senin Kemis dan puasa-puasa yang lainnya. Tapi yang kita tanyakan, ketika Anda mengatakan berpuasa pada hari Isra Mi'raj, itu siapa yang mencontohkan? Loh, ini puasa, orang berpuasa baik kan? Ya baik apabila ada contohnya. Menjadi baik apabila ada dalilnya. Loh, masa orang berpuasa nggak boleh? Loh, bukan nggak boleh berpuasa. Yang nggak boleh itu apabila Anda berpuasa dengan bentuk puasa yang tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, tidak ada contoh dari sahabat Nabi. Nah, ini yang dinamakan dalam syariat apa? Tadi dengan istilah bid'ah. Nah,
Kalau kita tahu definisi ini, kita akan membahas insyaallah beberapa pembahasan yang lainnya biidznillah taala pada kajian yang akan datang, yaitu seusai salat asar biidznillah taala. Sekarang kita menyiapkan diri untuk salat zuhur. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Atau sebelumnya, bagi yang ada pertanyaan silakan ditulis mulai sekarang, ya, ditulis mulai sekarang, dikumpulkan kepada panitia, ya. Barakallahu fikum. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.